Halo semua, selamat datang kembali di channel video aku. Saat ini aku akan melanjutkan video seni membaca buku seni untuk bersikap masa bodoh. Kita kemarin sampai di bab 6, saat ini kita mau melanjutkan bab 7. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman semua kalau kita sudah 1 minggu lebih 2 hari ya. Jadi tidak mencapai target. Kan waktu itu saya berencana 1 minggu bisa menyelesaikan 1 buku, tapi ternyata saat ini kita udah lewat 2 hari dan baru sampai di bab 7 ya. Aku berharap kita bisa selesaikan buku ini ya segera dan bisa beralih ke buku yang lain gitu. Jadi kita semua bisa menikmati buku-buku yang menarik yang bisa kita baca selanjutnya. Oh ya teman-teman, aku selanjutnya berencana mau membacakan buku dari rekomendasi dari Bill Gates yang kemarin aku udah upload. Ada 5 buku yang menarik untuk dibaca. Kalau teman-teman kira-kira ada request mau dibacakan buku apa selanjutnya, boleh kasih tahu aku ya di komen. Thank you atas perhatiannya. Bab 7, kegagalan adalah jalan untuk maju. Saya mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Saya beruntung. Saya lulus perguruan tinggi pada 2007 bersamaan dengan jatuhnya keuangan Amerika dan resesi besar, dan berusaha masuk ke dalam bursa kerja yang paling mengerikan selama 80 tahun terakhir. Sekitar masa itu saya mendapati bahwa seseorang yang menyewa salah satu kamar di apartemen saya belum membayar sewa selama 3 bulan. Ketika ditagih, dia menangis dan kemudian menghilang, meninggalkan teman sekamar lain dan saya, sehingga kami harus menanggung biaya sewa dan lain sebagainya. Selama tinggal uang tabungan, saya menghabiskan 6 bulan berikutnya tidur di sofa milik salah satu teman saya, melakukan beberapa pekerjaan sambilan dan mencoba berutang sesedikit mungkin sambil mencari pekerjaan sungguhan. Saya bilang saya orang beruntung karena saya masuk ke dalam dunia kerja orang dewasa sebagai orang yang gagal. Saya benar-benar mulai dari nol. Pada dasarnya itulah ketakutan terbesar setiap orang dalam hidup ketika memulai bisnis baru atau mengubah karir atau keluar dari pekerjaan yang buruk. Dan saya harus mengalaminya di depan mata saya, dan semuanya perlahan-lahan membaik. Jadi ya mujur ketika Anda tidur beralaskan futon tikar Jepang yang bau dan harus menghitung berapa koin yang Anda punya sambil berharap-harap cemas apakah bisa membeli sesuatu di McDonald minggu ini. Dan Anda telah mengirim 20 pucuk lamaran kerja tanpa mendapat satu balasan pun. Maka memulai sebuah blog dan bisnis internet bodoh tidak lagi terdengar seperti sebuah ide yang menyeramkan. Jika setiap proyek saya mulai gagal, jika setiap lamaran yang saya kirim tidak pernah dibaca, saya hanya bisa berpulang ke titik awal di mana saya mulai. Jadi, mengapa tidak sekalian dicoba? Kegagalan sendiri adalah sebuah konsep yang relatif. Jika ukuran yang saya pilih adalah ambisi untuk menjadi seseorang pendukung revolusi komunis yang anarkis, fakta bahwa saya gagal menghasilkan uang antara 2007-2008 justru menjadi sebuah kesuksesan besar. Tetapi jika seperti kebanyakan orang, ukuran saya hanya mencari kerja mapan yang cukup untuk membayar tagihan dari sekolah, saya gagal total. Saya besar di keluarga yang kaya, uang tidak pernah menjadi suatu masalah. Sebaliknya, saya besar di keluarga kaya di mana uang lebih sering digunakan untuk menghindari masalah ketimbang menyelesaikan masalah. Saya sekali lagi beruntung karena ini mengajari saya dari dini bahwa mencari uang sejatinya adalah ukuran yang buruk bagi diri saya. Anda bisa saja mendapatkan banyak uang dan tetap menyedihkan atau miskin namun bahagia. Karena itu, mengapa menggunakan uang sebagai alat untuk mengukur harga diri saya? Nilai-nilai saya menyangkut hal lain. Ini lebih tentang kebebasan otonomi. Ide menjadi seorang wira swasta selalu muncul di benak saya karena saya benci disuruh-suruh. Lebih suka melakukan hal dengan cara saya sendiri. Ide bekerja lewat internet muncul di benak saya karena saya bisa melakukannya di mana saja dan bekerja dimanapun saya mau. Saya bertanya kepada diri saya satu pertanyaan sederhana. Apakah saya lebih memilih digaji secara layak dan melakukan pekerjaan yang saya benci atau menjadi wira swasta internet meski bangkrut sesekali waktu?
Jawabannya langsung dan jelas bagi saya. Yang terakhir, kemudian saya bertanya pada diri saya, jika saya mencoba hal ini dan gagal lagi dalam beberapa tahun dan harus mencari kerja yang lain, akankah saya menyerah? Jawabannya tidak. Ketimbang menjadi pemuda pengangguran berusia 22 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman kerja, saya lebih memilih menjadi pemuda pengangguran berusia 25 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman kerja. Peduli setan. Dengan nilai ini saya disebut gagal jika saya tidak mengejar proyek pribadi tersebut. Yang dimaksud kegagalan bukanlah kekurangan uang, tidur di sofa teman dan keluarga, yang terus saya lakukan selama hampir 2 tahun berikutnya. Paradoks kegagalan atau kesuksesan. Ketika Pablo Picasso menginjak usia lanjut, dia sedang duduk-duduk di sebuah kafe di Spanyol sambil mencoret-coret selembar tisu bekas. Dia adalah orang yang cuek mengenai segala hal. Menggambar apapun yang membuatnya terkesima pada saat itu agak mirip dengan remaja laki-laki yang doyan iseng menggambar penis di sekat kamar mandi. Tentu karena ini Picasso, penis itu akan digambar dengan gaya kubisme atau impresionisme yang memukau, yang dicampur noda kopi yang samar-samar. Kembali ke pembicaraan awal tadi, seorang wanita yang duduk di dekatnya memandanginya dengan kagum. Tidak lama kemudian Picasso menghabiskan kopinya dan meremas tisu tersebut dan hendak membuangnya saat akan meninggalkan tempat itu. Wanita tadi menghentikannya. "Tunggu," katanya, "boleh kan saya meminta tisu yang barusan Anda gambar? Saya akan bayar." "Tentu," jawab Picasso. $20.000. Wanita itu kaget, kepalanya tersentak ke belakang, seakan-akan terkena lemparan batu bata. "Apa? Anda hanya perlu sekitar 2 menit menggambar itu." "Tidak, Nyonya," balas Picasso. "Saya perlu lebih dari 60 tahun menggambar ini." Dia memasukkan tisu tersebut dalam kantongnya dan pergi meninggalkan kafe. Perbaikan dalam segala bidang dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil, dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu. Jika seseorang lebih baik daripada Anda mengenai sesuatu hal, sepertinya itu karena dia telah mengalami kegagalan lebih banyak daripada Anda. Jika seseorang lebih buruk dari Anda, sepertinya itu karena dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang Anda rasakan. Coba bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan. Anak kecil itu akan jatuh dan melukai dirinya ratusan kali, namun tidak pernah sedikit pun anak itu berhenti dan berpikir, "Oh ya, saya rasa berjalan bukan bidang saya tidak mahir melakukannya." Menghindari kegagalan adalah sesuatu yang kita pelajari nantinya dalam kehidupan kita. Saya yakin itu banyak disumbang oleh sistem pendidikan kita yang menilai dengan ketat berdasarkan kinerja dan menghukum mereka yang tidak menunjukkan performa yang baik. Sumbangan lain datang dari orang tua yang gemar memaksa dan doyan mengkritik, yang tidak membiarkan anak-anak mereka mengalami kegagalan yang cukup banyak, dan malah menghukum mereka karena mencoba apapun yang baru dan tidak seharusnya. Dan kemudian peran media massa yang semuanya secara konstan mengekspos kita dengan kesuksesan demi kesuksesan atau kemasyhuran, namun tidak menampilkan ribuan jam praktik yang menonton dan membosankan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Pada titik tertentu, sebagian besar dari kita berhasil meraih suatu posisi yang mengkondisikan kita untuk takut gagal, untuk menghindari kegagalan secara naluriah, dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita, pada bidang yang sudah kita kuasai. Ini membatasi dan menghambat kita. Kita hanya bisa benar-benar sukses kalau kita ada di suatu bidang yang memungkinkan kita untuk rela gagal. Jika kita tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Ketakutan yang gagal kebanyakan datang dari salah satu pilihan nilai yang buruk. Contohnya, jika saya mengukur diri saya dengan standar membuat siapapun yang saya temui menyukai saya akan menjadi cemas karena kegagalan 100% ditentukan oleh tindakan orang lain, bukan tindakan saya sendiri. Saya tidak memiliki kendali karena penghargaan diri saya ada pada belas kasihan penilaian orang lain. Lain halnya jika saya ingin mengadopsi ukuran memperbaiki kehidupan sosial saya dapat menghidupi nilai, yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain, entah apapun tanggapan orang lain terhadap saya. Penilaian diri saya berdasar pada perilaku dan kebahagiaan saya sendiri. Nilai-nilai yang buruk seperti yang kita lihat di bab 4 melibatkan tujuan eksternal yang nyata-nyata di luar kendali kita. Usaha untuk mengejar target ini menimbulkan kegelisahan yang amat besar.
Sekalipun kita berhasil mencapainya, kita akan tetap merasa kosong dan tidak bergairah. Karena begitu nilai tersebut diraih, tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan. Nilai-nilai yang lebih baik sebagaimana yang kita lihat berorientasi pada proses. Misalnya sebuah ukuran mengungkapkan diri saya secara jujur kepada orang lain. Untuk nilai kejujuran tidak pernah sepenuhnya selesai. Ini adalah sebuah permasalahan yang baru yang terus diangkat kembali. Setiap pembicaraan yang baru, setiap hubungan baru membawa tantangan dan kesempatan yang baru untuk mengekspresikan diri secara jujur. Nilai hidup ini merupakan proses yang terus berlangsung seumur hidup dan tidak pernah selesai. Jika ukuran dari nilai sukses dengan standar duniawi adalah membeli rumah dan mobil bagus, Anda menghabiskan 20 tahun bekerja keras untuk mewujudkannya. Begitu ini berhasil diraih, ukuran tadi tidak ada lagi artinya. Maka sampaikan hello kepada krisis paruh baya Anda. Karena masalah yang mendorong Anda hampir sepanjang kehidupan dewasa Anda baru saja diangkat dari pundak Anda. Tidak ada peluang lain untuk tetap bertumbuh dan memperbaiki diri. Padahal pertumbuhanlah yang menghasilkan kegembiraan, bukan daftar panjang pencapaian egois Anda. Dalam hal ini, tujuan sebagaimana didefinisikan secara konvensional, lulus kuliah, membeli rumah di tepi danau, menurunkan berat 6 kg, sangat terbatas dalam hal jumlah kebahagiaan yang dapat diraih dalam hidup kita. Sasaran tersebut mungkin membantu ketika kita mengejar keuntungan jangka pendek. Namun, jika menjadi panduan lintasan keseluruhan hidup kita, tujuan-tujuan itu payah. Picasso tetap produktif sepanjang hidupnya. Dia hidup hingga usia 90-an, terus menghasilkan karya seni sampai tahun-tahun terakhirnya. Andai saja ukuran yang dipakainya adalah menjadi terkenal atau menghasilkan banyak uang dalam dunia seni, atau membuat 1000 lukisan, dia akan mengalami kemandekan dalam perjalanan hidupnya. Dia akan dikuasai oleh kecemasan dan keraguan-raguan. Sepertinya dia tidak akan pernah memperbaiki dan melakukan inovasi atas karyanya seperti yang dilakukan dekade demi dekade. Alasan dari kesuksesan Picasso sama seperti alasan mengapa sebagai lansia dia bahagia mencoret-coret tisu sendirian di kafe. Nilai paling mendasar yang dihidupinya adalah menjadi sederhana dan rendah hati. Itu tidak ada ujungnya. Ini adalah nilai yang dimaksud dengan ungkapan yang jujur. Dan inilah yang membuat kertas tisu tersebut sangat bernilai. Derita adalah bagian dari proses. Pada 1950-an, seorang psikolog Polandia bernama Kazimierz Dabrowski meneliti para penyintas perang dunia dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman traumatik pasca perang tersebut. Ini adalah Polandia, jadi banyak hal mengerikan yang terjadi. Orang-orang ini telah mengalami kelaparan, pengeboman yang mengubah wajah kota-kota menjadi puing, pembasmian, penyiksaan tawanan perang, pemerkosaan, atau pembunuhan anggota keluarga. Jika bukan oleh Nazi, maka beberapa tahun kemudian oleh Soviet. Seperti yang dikaji Dabrowski mengenai para penyintas, dia mengamati sesuatu yang mengejutkan sekaligus luar biasa. Persentase yang cukup besar dari antara mereka meyakini kalau derita dari pengalaman di masa perang, meskipun menyakitkan dan tentu saja membuat trauma, sebenarnya telah membuat mereka menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan ya bahkan menjadi orang yang lebih bahagia. Banyak orang menggambarkan hidup mereka sebelum perang sebagai orang yang sangat berbeda. Kurang bersyukur dan tidak menghargai orang yang mereka cintai, malas-malasan dan ditelan masalah remeh, menyanyiakan apa yang telah mereka terima. Pasca perang, mereka lebih percaya diri, lebih yakin pada diri mereka sendiri, lebih bersyukur dan tidak dirisaukan dengan hal sepele. Jelas pengalaman yang mereka lalui mengerikan dan para penyintas ini tidak bahagia sama sekali dengan itu. Banyak dari antara mereka masih menderita akibat perut luka emosional dari perang yang terus-menerus tersebut. Tetapi beberapa dari antara mereka berhasil memanfaatkan luka tersebut untuk mengubah diri mereka dengan cara yang positif dan kuat. Dan mereka tidak sendiri dalam pembalikan tersebut. Bagi sebagian dari kita, pencapaian yang paling membanggakan muncul dalam wajah kemalangan yang amat besar. Luka kita sering membuat kita semakin kuat, lebih tangguh, lebih membumi. Banyak penyintas kanker sebagai contoh yang melaporkan kalau mereka merasa lebih kuat dan lebih bersyukur setelah berhasil memenangkan perjuangan untuk bertahan hidup.
Banyak personil militer bersaksi tentang ketangguhan mental yang diperoleh dari bertahan di lingkungan berbahaya seperti zona perang. Dabrowski berpendapat bahwa rasa takut dan kecemasan serta kesedihan tidak selalu menjadi kondisi mental yang tidak diinginkan atau tidak membantu, melainkan itu sering mewakili derita yang selayaknya kita butuhkan demi perkembangan jiwa kita. Dan menyangkal luka itu sama sekali menyangkal potensi kita sendiri. Seperti halnya seseorang yang mengalami rasa sakit fisik untuk membentuk tulang dan otot yang lebih kuat, seseorang harus mengalami sakit emosional untuk mengembangkan ketangguhan emosional yang lebih besar. Perubahan perspektif kita yang paling radikal kadang terjadi pada ekor suatu momen yang paling buruk. Hanya pada saat kita mengalami rasa sakit yang intens, kita bersedia menimbang nilai-nilai yang kita miliki dan bertanya mengapa nilai tersebut seakan membuat kita gagal. Kita membutuhkan semacam krisis eksistensial yang memaksa kita untuk melihat secara objektif bagaimana kita telah mendapatkan makna dalam hidup kita, lalu mempertimbangkan untuk mengubah arah. Anda boleh menyebut ini pengalaman ambang batas atau mengalami sebuah krisis eksistensial. Namun saya lebih suka menyebutnya menembus badai. Pilih saja kata yang cocok untuk Anda. Dan mungkin sekarang ini Anda sedang berada dalam posisi tersebut. Mungkin Anda sedang menghadapi tantangan yang paling signifikan dalam hidup Anda. Tidak apa-apa, itu bagus, itu permulaannya. Saya sungguh ingin menekankan lagi bahwasanya derita adalah bagian dari proses. Penting untuk merasakannya. Karena jika Anda hanya mengejar kesenangan di atas rasa sakit, Anda membiarkan diri terlena dalam kepongahan dan pemikiran positif yang delusional. Jika Anda terus membanjakan diri dalam berbagai hal atau kegiatan, Anda tidak akan pernah menemukan motivasi yang menjadi syarat untuk benar-benar berubah. Ketika saya muda, setiap kali keluarga saya memiliki VCR atau stereo baru, saya akan menekan setiap tombol, mencolokkan, mencabut setiap sambungan dan kabel hanya untuk melihat segala sesuatunya bekerja. Dengan berjalannya waktu, saya belajar bagaimana seluruh sistem bekerja. Dan karena saya tahu bagaimana semua itu bekerja, saya sering menjadi satu-satunya orang yang menggunakan alat tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh anak-anak generasi milenial di zaman ini. Orang tua saya melihat seakan-akan saya adalah semacam anak jenius. Bagi mereka, fakta bahwa saya mampu memprogram VCR tanpa melihat buku panduan membuat saya menjadi Tesla yang terlahir kembali. Mudah sekali untuk melihat ke zaman dulu. Zaman generasi orang tua saya menertawakan fobia teknologi mereka. Namun semakin saya dewasa, semakin saya menyadari bahwa kita semua memiliki fase kehidupan yang menyerupai reaksi orang tua saya terhadap VCR baru itu. Saya menerima email dari orang-orang yang menanyakan hal semacam ini sepanjang waktu. Ada seorang gadis yang orang tuanya imigran dan menabung selama hidup mereka untuk menyekolahkan hingga masuk sekolah kedokteran. Tetapi sekarang dia duduk di sekolah kedokteran dan membencinya. Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya sebagai dokter. Namun dia merasa terjebak hingga akhirnya dia mengirim surat elektronik kepada orang asing di internet saya dan menanyakan sebuah pertanyaan konyol namun jelas seperti bagaimana saya berhenti dari sekolah kedokteran, atau seorang mahasiswa yang jatuh cinta kepada dosennya. Akibatnya tersiksa dengan setiap tanda tawa, senyuman, lantunan hingga basa-basi, dan mengirim email yang mirip novela sepanjang 20 halaman yang ditutup dengan pertanyaan bagaimana caranya agar dia mau diajak berkencan. Atau orang tua tunggal yang sekarang anak-anaknya sudah lulus sekolah namun masih bermalas-malasan di sofanya. Dia ingin mereka hidup sendiri, dia ingin melanjutkan hidupnya sendiri. Di saat yang sama dia takut setengah mati meminta anak-anaknya untuk pindah. Ini adalah jenis pertanyaan VCR bagi kita yang berada di luar. Jawabannya mudah, berhenti mengoceh dan segera lakukan. Namun dari dalam, dari sudut pandang masing-masing orang yang mengalaminya, pertanyaan itu terasa mustahil, rumit dan buram seperti teka-teki eksistensial yang dibungkus dengan enigma dan dimuat dalam satu ember KFC yang penuh dengan kubus Rubik. Pertanyaan VCR ini lucu karena jawabannya terlihat sulit bagi siapapun yang mengalaminya dan tampak mudah bagi siapapun yang tidak mengalaminya. Masalahnya di sini adalah rasa sakit mengisi
berkas pengunduran diri dari sekolah kedokteran jelas merupakan langkah yang langsung tepat sasaran. Sedangkan melukai hati orang tua Anda. Mengajak dosen untuk berkencan sesederhana mengutarakan ajakan tersebut. Resiko menerima rasa malu yang mendalam dan penolakan terasa jauh lebih rumit. Meminta seseorang untuk keluar rumah adalah keputusan yang jelas. Perasaan bahwa Anda menelantarkan anak sendiri akan lain sama sekali. Saya berjuang menghadapi kegusaran sosial atau social anxiety sepanjang masa remaja dan awal-awal masa dewasa saya. Saya menghabiskan waktu seluruh hari saya mengalihkan perhatian saya sendiri dengan video games. Dan sebagian besar malam saya entah dengan minum-minum atau merokok demi mengusir rasa tidak nyaman selama bertahun-tahun. Keinginan untuk berbicara dengan orang asing yang harapannya menarik, populer, pintar terasa mustahil bagi saya. Saya berjalan dalam kebingungan selama bertahun-tahun. Bertanya kepada diri saya sendiri pertanyaan VCR yang bodoh. Bagaimana caranya Anda bisa semudah itu berjalan dan mengajaknya berbicara? Bagaimana bisa seseorang melakukan itu? Saya punya semua jenis keyakinan yang buruk, seperti bahwa Anda tidak diizinkan berbicara dengan seseorang kecuali jika Anda memiliki alasan yang wajar untuk melakukannya, dan bahwa para wanita akan berpikiran saya adalah seorang pemerkosa yang menakutkan jika terlalu sering berkata hello. Masalahnya adalah bahwa emosi saya menentukan realitas saya. Karena saya merasa seperti orang-orang yang enggan berbicara dengan saya mulai meyakini bahwa orang-orang memang tidak mau bicara dengan saya. Karena itu pertanyaan VCR saya, bagaimana saya bisa langsung menghampiri seseorang dan mengajaknya berbicara? Karena gagal memisahkan apa yang saya rasakan dengan apa yang sesungguhnya ada, saya menjadi tidak mampu melangkah keluar dari diri saya dan memandang dunia sebagaimana adanya, sebuah tempat yang sederhana di mana dua orang bisa bertemu kapan saja dan saling bicara. Banyak orang ketika mereka merasakan suatu bentuk rasa sakit hati atau amarah, kesedihan, mengabaikan semuanya dan mulai merasa kebal atas semua perasaan yang menghinggapi. Sasaran mereka adalah untuk secepat mungkin merasa baik kembali. Bahkan jika itu berarti mengubah atau menipu diri mereka sendiri atau kembali ke nilai mereka yang buruk. Belajarlah untuk menahan rasa sakit yang telah Anda pilih. Ketika memilih sebuah nilai baru, Anda sedang memilih untuk memasukkan bentuk rasa sakit yang baru ke dalam hidup Anda. Rasakanlah, nikmati, terima dengan tangan terbuka, kemudian lakukanlah. Anda akan merasa seakan-akan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, namun kita telah membahas hal ini. Anda tidak tahu apapun, bahkan ketika Anda berpikir Anda tahu, Anda benar-benar tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Jadi sungguh tidak ada ruginya, kan? Hidup adalah tentang tidak mengetahui apapun, dan kemudian melakukan sesuatu, apapun yang terjadi. Segala hal dalam kehidupan berlaku seperti ini, tidak pernah berubah, bahkan saat Anda bahagia. Bahkan ketika Anda kentut bubuk peri sekalipun. Bahkan saat Anda memenangkan lotre dan membeli satu armada kecil jet ski, Anda masih tidak tahu apapun yang sedang Anda lakukan. Jangan pernah lupakan itu dan jangan pernah takut akan hal itu. Prinsip lakukan sesuatu. Pada 2008 setelah bekerja seharian penuh selama 6 minggu, saya keluar dari pekerjaan saya dan memulai suatu bisnis online. Pada saat itu, saya benar-benar buta apa yang akan saya kerjakan. Tapi saya tahu andai kata saya bangkrut dan berakhir menyedihkan, setidaknya saya bekerja sesuai keinginan saya. Dan ketika itu yang saya pedulikan hanya mengejar-ngejar wanita. Jadi persetan saya memutuskan untuk memulai sebuah blog tentang kehidupan kencan gila saya. Pagi itu ketika saya bangun tidur sebagai seorang wira swasta, saya segera disergap rasa ngeri. Saya mendapati diri saya duduk di bawah laptop dan menyadari untuk pertama kalinya bahwa saya sepenuhnya bertanggung jawab atas semua keputusan saya. Demikian pula dengan konsekuensi dari keputusan tersebut. Saya bertanggung jawab mengajari nilai diri saya sendiri, desain web, pemasaran internet, optimasi mesin pencari, dan topik historik lainnya. Sekarang semua ada di pundak saya, dan demikianlah saya melakukan apa yang dibuat pria berumur 24 tahun yang baru saja berhenti kerja dan tidak tahu apapun yang harus dilakukan. Saya mengunduh beberapa permainan komputer dan menunda bekerja. Rasanya seperti terjangkit virus Ebola. Setelah minggu demi minggu berlalu dan rekening bank saya berubah dari hitam menjadi merah, jelas saya perlu membuat semacam strategi untuk memaksa diri saya bekerja 12-14 jam sehari untuk memulai bisnis saya. Dan rencana itu datang dari seseorang yang tidak pernah saya sangka. Saat masih di SMA, guru matematika saya, Mr. Packwood,
selalu berkata, jika kalian terhenti di satu soal, jangan duduk saja dan hanya memikirkan hal itu. Mulailah mengerjakannya, bahkan jika kalian tidak tahu apa yang akan kalian lakukan. Satu tindakan sederhana yaitu mulai mengerjakan pada akhirnya akan membuat beberapa ide yang tepat muncul di kepala Anda. Selama periode kerja mandiri itu, ketika saya berjuang dengan keras setiap hari tanpa petunjuk apa yang harus dilakukan disertai rasa ngeri dengan hasilnya, saran Mr. Packwood mulai memanggil-manggil saya dari relung benak saya. Itu terdengar seperti sebuah mantra. Jangan hanya duduk-duduk, lakukan sesuatu, jawaban muncul. Saat menerapkan saran Mr. Packwood, saya mempelajari sebuah pelajaran yang luar biasa mengenai motivasi. Perlu 8 tahun hingga pelajaran ini benar-benar tercerna. Namun dari apa yang saya temukan selama jangka waktu itu, bulan-bulan yang melelahkan meluncurkan produk, kolom saran yang mengundang tawa, malam-malam yang tidak nyaman di atas sofa teman saya, rekening bank yang mulai minus, dan ratusan hingga ribuan kata yang telah ditulis, mungkin menjadi hal yang paling penting yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Tindakan bukan hanya efek dari motivasi, ini juga menjadi penyebab suatu motivasi. Sebagian besar dari antara kita mengambil suatu tindakan setelah kita merasakan tingkat motivasi tertentu. Dan kita merasakan suatu motivasi hanya ketika kita merasakan inspirasi emosional yang cukup. Kita bisa asumsikan langkah-langkah tersebut terjadi dalam semacam rantai reaksi singkat seperti inspirasi emosional, motivasi, aksi yang diinginkan. Jika Anda ingin menuntaskan sesuatu namun merasa tidak termotivasi atau terinspirasi, maka Anda berasumsi kalau diri Anda payah. Tidak ada yang bisa Anda lakukan mengenai hal ini. Tidak hingga satu peristiwa besar terjadi. Lalu Anda berhasil mengumpulkan motivasi yang cukup untuk bangkit dari sofa dan melakukan sesuatu. Sejatinya motivasi bukan saja reaksi 3 rantai, namun lingkaran setan. Inspirasi, motivasi, aksi, inspirasi, motivasi, aksi, dan seterusnya. Aksi atau tindakan Anda menciptakan reaksi dan inspirasi emosional yang jauh lebih dalam dan terus berlanjut untuk memotivasi aksi berikutnya. Dengan memanfaatkan pemahaman ini, kita sebenarnya dapat mengubah ulang orientasi pola pikir kita dengan cara berikut. Aksi, inspirasi, motivasi. Jika Anda kurang motivasi untuk membuat suatu perubahan dalam hidup Anda, lakukan sesuatu apapun itu. Sungguh kemudian manfaatkan reaksi dari aksi tersebut sebagai cara untuk memulai motivasi diri Anda sendiri. Saya menyebut ini prinsip lakukan sesuatu. Setelah menerapkan ini pada diri saya, untuk membangun bisnis saya mulai mengajarkannya kepada para pembaca yang datang kepada saya karena kebingungan dengan pertanyaan VCR mereka sendiri. Bagaimana melamar suatu pekerjaan, atau bagaimana mengatakan kepada laki-laki itu kalau saya ingin menjadi pacarnya, dan semacam itu. Dalam 2 tahun pertama menerapkan ini untuk diri saya sendiri, berminggu-minggu berlalu tanpa banyak pencapaian, tidak lain karena saya cemas dan stres mengenai apa yang harus saya lakukan dan terlalu mudah untuk menundanya. Meskipun demikian, saya cepat belajar bahwa memaksa diri saya untuk melakukan suatu, bahkan pekerjaan yang paling rendah, dengan cepat membuat pekerjaan yang lebih besar terlihat mudah. Jika saya harus mendesain ulang seluruh situs web, saya akan memaksa diri untuk duduk dan berkata, oke, saya hanya akan mendesain headernya sekarang. Namun setelah header selesai, saya mendapati diri saya beranjak ke bagian situs yang lain. Dan sebelum saya menyadarinya, saya akan merasa berenergi dan terlibat dalam proyek tersebut. Pengarang Tim Ferriss menghubungkan sebuah kisah yang pernah didengarnya mengenai seorang novelis yang telah menulis lebih dari 70 novel. Seseorang bertanya kepada sang novelis bagaimana dia mampu menulis secara konsisten dan tetap terinspirasi serta termotivasi. Dia menjawab, 200 kata yang kacau parah setiap hari. Cuman itu, idenya adalah bahwa dia memaksa dirinya sendiri untuk menulis 200 kata yang buruk sekalipun. Itu akan lebih menginspirasinya untuk menulis. Sebelum dia menyadari, dia telah menulis ribuan kata dalam satu halaman. Jika kita mengikuti prinsip lakukan sesuatu, kegagalan terasa tidak penting. Ketika standar kesuksesan hanya melakukan sesuatu, ketika setiap hasil dianggap sebagai sebuah kemajuan dan penting, inspirasi dilihat sebagai sebuah imbalan ketimbang suatu prasyarat, kita mendorong diri kita lebih maju. Kita merasa bebas untuk gagal, dan kegagalan itulah yang menggerakkan kita ke depan.
Prinsip lakukan sesuatu bukan hanya membantu kita saat kita tergoda untuk menunda suatu pekerjaan, namun ini juga menjadi bagian dari proses mengadopsi nilai-nilai baru. Jika Anda ada di tengah-tengah badai eksistensial dan segalanya terasa tak berarti, jika semua cara yang Anda gunakan untuk mengukur diri Anda sudah hampir habis dan Anda tidak punya bayangan apa yang akan terjadi kemudian jika Anda menyadari kalau Anda telah melukai diri Anda sendiri dengan mengejar mimpi palsu, atau jika Anda tahu bahwa beberapa ukuran yang lebih baik untuk menilai diri Anda tetapi tidak tahu yang mana, jawabannya sama, lakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa tindakan yang paling kecil di antara yang lainnya. Ini bisa apa saja. Akui saja kalau Anda brengsek dalam semua hubungan yang telah Anda jalani. Anda ingin mulai mengembangkan belas kasih yang lebih besar untuk orang lain. Lakukan sesuatu. Mulai dari yang sederhana, buatlah satu target seperti mendengar problem seseorang dan luangkan waktu Anda untuk membantu orang tersebut. Lakukan itu sekali saja, atau berjanjilah pada diri Anda sendiri bahwa Anda akan menganggap Andalah akar masalah Anda sendiri. Jika di lain kesempatan Anda merasa kecewa, coba saja satu ide dan lihat bagaimana rasanya. Kadang inilah yang perlu dilakukan agar bola salju menggelinding. Tindakan diperlukan untuk menginspirasi motivasi agar tetap ada. Anda bisa menjadi sumber inspirasi Anda sendiri. Tindakan selalu ada dalam jangkauan Anda dan cukup dengan menggunakan ukuran melakukan sesuatu. Untuk menilai kesuksesan Anda, maka kegagalan pun akan mendorong Anda maju ke depan. Oke guys, kita selesai membaca bab 7 ya. Selanjutnya besok kita akan baca bab 8. Pentingnya berkata tidak. Kayaknya sebentar lagi kita bakalan selesai membaca buku ini. Mungkin lagi 2 hari lagi kita akan selesai. Dan selanjutnya saya akan coba membaca buku yang selanjutnya, atau mungkin video selanjutnya bukan membaca tapi lebih pada ringkasan ya, kayak resume. Jadi ringkasan dari buku, contohnya kayak buku-buku yang direkomendasikan oleh Bill Gates itu kan panjang-panjang ya, nggak mungkin saya bacakan di video. Jadi saya akan bacakan dan saya akan buat ringkasannya. Terutama buku-buku itu kan berbahasa Inggris. Jadi selanjutnya saya paling akan baca sendiri dan akan buat ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Oke? Terima kasih teman-teman. Tonton terus video-video saya selanjutnya dan aku harap kalian kasih thumbs up, jempol, dan juga subscribe ya. Subscribe seperti biasa dan bunyikan loncengnya.